Pasar Gadang yang terletak di Kota Padang telah menjadi pusat perdagangan internasional dari abad ke-17. Kita menyelusuri Pasar Gadang nanti berakhir pada Kota Tua, juga di kawasan pusat perdagangan internasional di abad ke-17. Catatan menarik yang sangat spesifik dari Farid RM, anak dari Bapak Rustam Munaf. Farid RM mempunyai kakek yang sangat terkenal, yaitu Sultan Bagindo Zainun Bagindo Sultan Sumpur. Kakek daripada Farid RM ini mulai berkiprah sebagai saudagar di Pasar Gadang Kota Padang. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Bapak Zainun Bagindo Sultan Sumpur sebagai pedagang besar, sebagai pedagang sukses di awal, di pertengahan abad ke-18, dia berdagang dari Sumpur ke Pasar Gadang Kota Padang bersama pedagang-pedagang yang berasal dari Sumpur seperti Bapak daripada Khatib Sulaiman Pahlawan Nasional, juga berasal dari Sumpur, yaitu Bapak Haji Sulaiman. Bapak Haji Sulaiman membawa rempah-rempah bersama Bapak Zainun Bagindo Sultan Sumpur. Juga ada Bapak dari Haji Syekh Haji Abdul Hamid Hakim, Bapak Abdul Hamid Hakim. Banyak pedagang-pedagang dari Sumpur berdagang ke Padang karena Pasar Gadang telah menjadi pusat perdagangan internasional sejak abad ke-17 dan terus berkembang hingga masa kolonial Belanda. Disinilah orang Sumpur berdagang ke Padang, termasuk Zainun Bagindo Sultan Sumpur, kakek dari Farid RM berdagang ke Padang. Dan bukti sejarah sampai sekarang, pedagang-pedagang dari Sumpur itu, dia bersama-sama membuat surau di akhir abad ke-18, sehingga bukti sejarah Surau Sumpur berdiri dengan kokoh. Tapi bukan Surau Sumpur saja yang menarik di pasar internasional perdagangan besar di zaman itu. Ada Surau Kumango. Orang yang berasal dari negari Kumango Tanah Datar membuat Surau Kumango. Ada lagi Surau Papan. Itu juga dibuat oleh pedagang. Ada lagi Surau Batu di Palinggam. Inilah yang membuktikan sejarah bahwa ini kota besar perdagangan internasional, sehingga juga ada Surau Melati. Nah, inilah salah satu dari karya besar pedagang Sumpur, termasuk kakeknya Farid RM Zainun Bagindo Sultan Sumpur berdagang ke Pasar Gadang di Kota Padang. Kakek dari Farid RM ini, Zainun Bagindo Sultan Sumpur, bersama Haji Sulaiman, ayah dari Khatib Sulaiman, bersama Haji Abdul Hakim, ayah dari Syekh Abdul Hamid Hakim. Walaupun generasinya berbeda, karena catatan itu terbatas yang kita dapat sampai hari ini, tapi bukti sejarah dia membangun Surau Sumpur. Bukti sejarah yang sangat fenomenal hari ini, di belakang saya ini ada namanya Lapau Bule, Lapau Bulat. Lapau Bulat ini adalah lapau yang terkenal di zaman Hindia Belanda, di zaman Jepang, bahwa orang yang bisa masuk ke sini memang pada tingkat-tingkat elit, tidak boleh tidak pakai sepatu. Begitulah rumah bule yang berada di belakang saya ini, itu sampai sekarang adalah kepunyaan orang Nagari Sumpur. Inilah kebanggaan kita bersama
orang Sumpur, kebanggaan kita, termasuk kebanggaan kami orang Sumpur terhadap Farid RM yang meneruskan cita-cita perjuangan kakeknya, cita-cita perjuangan ayahnya. Farid RM banyak membantu nagarinya, asal kakeknya, asal ayahnya. Inilah kehebatan Farid RM sebagai musisi besar di Republik Indonesia ini. Walaupun dia adalah blaster dari keturunan amaknya, orang ibunya dari Belanda, tapi dia tetap merasa nagari Minangkabau, Sumpur adalah nagarinya. Kita sekarang akan sampai di stasiun kereta api Polo Air, stasiun terakhir di perjalanan kereta api Padang Panjang Solo. Inilah stasiun terakhir, dan disinilah pusat perdagangan internasional dengan stasiun kereta api. Di seberang rel ini adalah Sungai Muara Padang. Inilah dermaga Muara Padang di seberang ini. Dari episode pertama tentang Farid RM sebagai ayahnya adalah asli orang Sumpur, maka warga Sumpur dan para netizen banyak menelepon dan mengkomen, mencari sisi-sisi dari Farid RM. Maka kami dari channel Motwa Official melihat seorang kakek daripada Farid RM adalah Zainun Bagindo Sultan Sumpur, seorang pedagang besar di Pasar Gadang. Memang tidak banyak dokumentasi yang kami dapat, namun catatan latar belakang dia sebagai saudagar dari Sumpur menunjukkan bahwa ia termasuk dalam jaringan saudagar yang aktif di pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Gadang di Padang. Pasar Gadang yang kita maksud adalah terletak sangat strategis sekitar Pelabuhan Muaro Padang. Merupakan gerbang masuk berbagai saudagar dari berbagai bangsa, termasuk Eropa, India, dan Cina yang membawa komoditas langka seperti rempah-rempah dan kain. Saudagar Minang dari daerah pedalaman seperti Sumpur, Kumango, dan Silungkang dan berbagai daerah lain memanfaatkan lokasi ini untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Sehingga di Padang itu berdirilah Surau Sumpu yang dibangun oleh pedagang Sumpur, dan Surau Kumango, Surau Papan, Surau Batu, dan berbagai surau lainnya. Dan bahkan tadi kita ada lihat catatan sejarah, ada lapau bulat yang dibangun oleh orang Sumpur di Pasar Tua, Pasar Gadang. Farid RM sebagai putra Sumpur, kebanggaan warga Sumpur, bahkan kebanggaan para pemusik Indonesia. Hari ini kita melihat perjalanan kakek daripada Farid RM adalah Zainun Bagindo Sultan Sumpur yang berdagang di pusat perdagangan di zaman Belanda. Yang di belakang saya adalah muara pusat perdagangan kapal-kapal dari Cina, dari India, dan berbagai negara di waktu itu datang. Dan itu sebagai sejarah dari kakek daripada Farid RM, Zainun Bagindo Sultan Sumpur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur hadir pada kali ini di Surau Sumpur di Pasar Gadang. Inilah salah satu tonggak sejarah yang dibuat oleh pedagang Sumpur, diantaranya adalah Zainun Bagindo
Sultan Padang, kakeknya dari Farid RM, bersama generasinya di waktu itu adalah ayah dari Khatib Sulaiman adalah Sultan Sulaiman, dan ayah dari Syekh Abdul Hamid Akin ialah Hamid Akin. Inilah surau yang dibangun oleh pedagang sumpur di masa awal abad ke-18. Di samping saya ada Bapak RT, Bapak Afnil Kameng yang sudah menjadi RT semenjak Orde Baru selama 38 tahun. Dia menjadi RT, tapi baru dengan peraturan Kota Padang pada periode kemarin RT diserahkannya kepada generasi penerus. Pak RT sebagai yang lama di sini, sebagai orang Sumpu, ini kan pasar Gadang, pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Hilir, Pasar Melintang, Pasar Hilir, Pasar Tipuh, dan Pasar Melintang. Jadi banyak pasar. Ya, terjadi 4 pasar lah kira-kira. 4 5 pasar. pasar. Ada lagi Pasar Borong. Pasar Borong. Ya. Kalau surau banyak. Surau Melati, Surau Kumango, Surau Papan, Surau Batu, Surau Sumpu. Jadi 5 surau. Itu dari semenjak zaman dulu Ya. Dan sekarang surau itu berkembang seperti Surau Sumpur hari ini. Pak RT di Surau Sumpu sebagai penasehat. Ya, penasehat. Oh, alhamdulillah. Jadi inilah Surau Sumpu yang direnovasi, dihistorasi. Surau Sumpu ini sudah dibangun oleh masyarakat sekitar Pasar Gadang dan Pasar Mudi, sudah bagus dan sudah asri. Tetapi kemarin ada pengusaha putra Sumpu asli datang ke sini, sehingga yang sudah cantik dan sudah asri dia bantu lagi dengan bantuan ukiran Jepara. Artinya bantuan sedekah infak orang terdahulu tetap utuh, dan ini ditambah dengan keindahannya lebih dengan ukiran asli dari Jepara seorang pengusaha putra Sumpur, Bapak Haji Rudi Sarfi, yang punya usaha rumah makan Taman Selera di Pulau Jawa. Mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi pahala bagi Bapak Haji Sarfi, Haji Rusdi Safri, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat memanfaatkannya warga sekitar Pasar Gadang dan Pasar Mudi di Surau Sumpu yang dibangun oleh bersama-sama pedagang dari Sumpur di awal abad ke-18. Salah seorangnya adalah Bapak Zainun, Bagindo Sultan Sumpu, kakek dari Farid RM, musisi besar terbaik di Indonesia. Muara Padang dengan batang arau yang indah. Ini sangat menarik untuk wisatawan dan dikelilingi oleh kota tua, dan di belakang kita terbentang jembatan Siti Nurbaya menuju Gunung Padang. Inilah kawasan pusat perdagangan di zaman penjajahan kolonial Belanda, dan kawasan ini sekarang sudah menjadi cagar budaya kota tua Kota Padang. Kota tua di Kota Padang ini memang sangat indah. Di depan gedung-gedung tua berdiri kapal-kapal pesiar di Sungai Muara, dan di atasnya melintanglah sebuah jembatan yang megah yang dinamakan Jembatan Siti Nurbaya. Sangat indah, sangat legendaris. Inilah Kota Padang, dan di seberang
jembatan Siti Nurbaya, kita akan berjalan ke kaki bukit Gunung Padang, akan bertemulah di sana yang dinamakan kuburan Siti Nurbaya. Dan kita berjalan ke puncak, kita akan sampai di legenda Malin Kundang Hanak Duraka.